Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Islamic Education Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Bagian 1 yaitu mazhab fikih. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang disampaikan di pengantar di video pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang mazhab fikih. Nanti akan ada 3 video terkait ini. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah umum dari mazhab-mazhab fikih, aliran Sunni dan Syiah. Baik, kita mulai. Berbicara tentang mazhab, tentu sekali lagi di antara kita semua mungkin sebagian kita sudah tidak asing lagi dengan istilah mazhab ini, tapi tidak ada salahnya kita memulai dari sebelum membahas ke mazhab fikih dan yang lainnya, kita kaji makna etimologi dan terminologi dari kata ini. Nah, kata mazhab secara bahasa atau secara etimologi ini merupakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan mazhab itu berasal dari kata zahaba yazhabu, yang maknanya itu pergi menuju satu jalan. Karena memang mazhab itu bisa disebut, kata para ulama, adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang, yang itu menjadi ciri khasnya dibandingkan yang lain. Lalu yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa mazhab itu ar-ra'yu, yaitu pendapat gitu. Kenapa? Karena memang isinya mazhab itu adalah pendapat yang dihasilkan dari proses istinbat hukum yang dilakukan oleh imam mazhab yang mendirikan mazhab tersebut. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, mazhab itu merupakan dasar pijakan atau ya sama dengan manhaj gitu ya, hampir sama lah. Makanya kata lainnya juga disebut dengan metode, dan metode tersebut itu dibentuk setelah melalui proses pemikiran dan penelitian yang cukup panjang yang dilakukan oleh imam mujtahid yang mendirikan itu, dan hal itu digunakannya, dirumuskan, lalu dijadikan pedoman bagi yang bersangkutan, bagi imam itu dan para pengikutnya ketika melakukan proses istinbat hukum. Jadi sekali lagi, mazhab itu adalah metode atau prosedur atau dasar pijakan yang dilakukan oleh seorang imam mujtahid dan para pengikutnya dalam melakukan proses istinbatul ahkam terhadap persoalan-persoalan baru. Jadi itu yang dimaksud dengan mazhab. Nah, karena ketika seseorang itu bermazhab atau setiap ulama mazhab itu mengembangkan metode masing-masing yang berbeda dengan ulama-ulama mazhab yang lain atau mazhab yang lain, dipastikan hasil dari proses istinbat hukum itu bisa berbeda. Artinya salah satu penyebab perbedaan dalam Islam itu adalah karena mazhab, gitu ya. Karena metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab yang satu dengan mazhab yang lain berbeda. Nah, terkait perbedaan ini Rasulullah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasul. Perbedaan pendapat yang dialami oleh umatku, kata Rasulullah, itu rukhsah, gitu, satu keringanan, itu rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah, itu kata Rasulullah. Lalu terkait itu juga di dalam ayat Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan, coba lihat di akhir ayat 17 dan di awal ayat 18, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabasyir ibadi, kabarkan gembira, berilah kabar gembira pada hambaku. Siapa?
alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti ahsanahu, yang paling baik. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, ya ikutilah yang menurut Anda paling baik. Dari mana kita tahunya? Ya nanti kita bisa ya kalau kita orang awam ya tinggal berpegang pada salah satu mazhab. Tapi kalau kita sudah tingkatnya ittiba, nah kita melakukan proses analisis terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para imam mazhab itu, lalu kita pilih satu yang menurut kita lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Gitu ya. Dan itu pun yang diajarkan oleh para imam mazhab. Oke, dalam konteks yang umum, mazhab itu bukan hanya mazhab fikih. Ada mazhab dalam konteks aliran teologi atau aliran pemikiran, gitu ya. Itu aliran-aliran teologis, gitu ya. Ada juga mazhab politik dan seterusnya. Tapi di video pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang mazhab dalam konteks fikih, gitu ya. Dan di video kedua nanti kita akan membahas mazhab dalam konteks pemikiran. Gitu ya. Terkait mazhab fikih, secara umum mazhab fikih dalam Islam itu terbagi jadi dua aliran besar. Yang pertama adalah aliran Sunni, yang kedua adalah aliran Syiah, gitu ya. Untuk aliran Sunni itu ada 4 mazhab besar. Yang pertama adalah mazhab Hanafi atau dikenal juga dengan Hanafiyah. Yang kedua adalah mazhab Maliki atau yang dikenal dengan mazhab Malikiyah. Lalu yang ketiga mazhab Syafi'i yang lebih dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Dan yang keempat itu mazhab Hambali atau dikenal juga dengan istilah mazhab Hambaliyah. Nah, lalu untuk Syiah itu yang dikenal umumnya itu adalah 3. Nah, yang paling besar itu adalah kelompok Ja'fari, jadi mazhab Ja'fari. Ini dikenal juga dengan Isna Asyara. Lalu yang kedua kelompok Ismailiyah. Ini dinisbatkan kepada salah satu putranya Imam Ja'far. Dan yang ketiga, ini yang paling awal, ini Syiah Jaidiyah, gitu ya. Fikih Syiah Jaidiyah ini dinisbatkan kepada cucunya Husain, gitu, atau putra cicitnya Sayyidina Ali. Jadi Imam Jaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini secara umum. Jadi kurang lebih ada 7 mazhab fikih, 4 Sunni dan 4 Syiah. Nah, dalam konteks Sunni atau disebut juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 mazhab ini baik Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali bisa dibilang mereka sepakat siapapun bisa mengikuti salah satunya. Jadi kalau kita beribadah secara fikih mengikuti salah satu mazhab itu valid, karena memang perbedaan yang ada pada setiap mazhab itu tidak tidak fundamental, gitu. Karena yang membedakan itu hanya dalam persoalan furu'iyah, gitu ya. Sementara istinbatul ahkamnya, metodenya itu kurang lebih satu sama lain tidak terlalu jadi bukan ke hal yang sifatnya prinsipil, gitu, tapi digunakan pada hal yang sifatnya cabang. Nah, untuk yang Syiah, yang 3 ini Ja'fari, Ismailiyah atau Jaidiyah, dalam pandangan mereka, terutama ini adanya di Iran, gitu ya. Mereka menganggap bahwa dalam akidah Syiah, gitu ya, terkait fikih itu, mereka menganggap bahwa Ahlul Bait dan keturunannya itu dianggap berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah atau imam bagi kaum muslimin sebagai pengganti Rasulullah, gitu. Cuma mereka berbeda pendapat mana di antara keturunan Rasulullah itu yang menjadi kelanjutan proses imamah itu, gitu. Nah, itu ada perbedaan pendapatnya di situ saja, gitu. Dan dari 3 kelompok ini yang paling dekat dengan kelompok Sunni itu adalah Jaidiyah. Bahkan Imam Jaid ini
Imam Maliki dan Imam Hanafi pernah berguru pada Imam Zaid gitu. Tapi Imam Ja'fari pun merupakan guru Imam Hanafi gitu dalam bidang fikih. Nah, itu secara umum. Nah, mazhab fikih beraliran Sunni yang pertama itu adalah mazhab Hanafi, dan ini merupakan mazhab tertua di aliran Sunni. Nah, mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Pengikutnya disebut Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah itu dia lahir sekitar tahun 699 Masehi dan di Kufah gitu. Kufah Irak sekarang gitu ya. Lalu meninggal sekitar tahun 767 Masehi di Baghdad. Nah, yang menarik itu di hari di tahun Imam Abu Hanifah meninggal, yaitu 767 Masehi, di tahun itu pula pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu tidak pernah bertemu. Yang menarik juga, Imam Abu Hanifah itu dia salah satu muridnya itu adalah Imam Maliki. Dan Imam Abu Hanifah itu dikenal pada masanya itu sebagai ulama yang pertama kali menyusun kitab fikih dengan kategori yang seperti sekarang gitu ya. Mulai dari toharoh, lalu bab sholat gitu. Nah, kategorisasi buku kitab fikih itu seperti itu pertama kali dimulai oleh Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah itu salah satu ulama yang menjadi saksi atau mengalami bagaimana Islam pada saat dipimpin oleh Daulah Umayyah di Syria dan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Karena memang Abu Hanifah itu meninggal pada masa Abbasiyah menguasai Baghdad, tepatnya pada masa Khalifah Al-Mansur gitu. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan pada masa Khalifah Al-Mansur itu Khalifah meminta Abu Hanifah untuk menjadi hakim agung gitu. Cuma Abu Hanifah menolak, dan karena menolak Abu Hanifah dipenjara bahkan dicambuk. Walaupun sang Khalifah menyesal gitu ya setelah dinasehati oleh beberapa penasehatnya. Dan konon katanya salah satu penyebab sakitnya Abu Hanifah adalah akibat deraan yang saat dia terima di penjara gitu ya. Nah, itu Abu Hanifah. Kalau dari sisi penyebaran, mazhab ini dianut oleh sekitar kurang lebih 30% muslim penduduk dunia. Dan mazhab ini sebagian besar itu dianut oleh muslim di Mesir, Turki, anak kedua India, Tiongkok, dan bahkan sebagian Afrika Barat. Saya yakin di Indonesia juga ada juga yang mengikuti mazhab Hanafi, walaupun sebagian besar untuk konteks Indonesia itu adalah mazhabnya itu Syafi'iyah. Mazhab fikih beraliran Sunni yang kedua itu adalah Malikiyah. Nah, mazhab ini dianut oleh sekitar 15% populasi muslim dan tersebar di daerah Afrika Utara seperti Maroko dan Afrika Barat, sebagian Afrika Barat. Nah, untuk pendirinya mazhab ini didirikan oleh Imam Maliki. Pasti Anda pernah dengar dengan Imam Maliki, karena salah satu karya monumentalnya itu adalah kitab hadis, yaitu kitab Al-Muwatta, yang isinya tentang hadis-hadis terkait fikih. Kurang lebih ada yang sudah menghitungnya itu 100.000 hadis gitu ya di kitab Al-Muwatta ini. Nah, Imam Maliki itu dalam bidang hadis dia merupakan gurunya dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Maliki itu lahir sekitar tahun 711 Masehi di Madinah dan meninggal pada tahun 795 di Masehi di Madinah juga. Dan selama hidupnya hampir beliau itu tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Tapi beberapa ulama yang sempat mempengaruhi pemikiran beliau dalam bidang fikih dan hadis adalah Imam Abu Hanifah. Jadi secara tidak langsung Imam Malik itu sebetulnya berguru pada Imam Abu Hanifah. Setelah Malikiyah, mazhab fikih beraliran Sunni selanjutnya itu adalah Syafi'iyah. Dan mazhab Syafi'iyah ini didirikan oleh Imam Syafi'i yang tidak ada lain. Beliau merupakan salah satu murid kebanggaan dari Imam Malik. Bahkan Imam Malik itu
meninggal dunia di pangkuan Imam Syafi'i. Jadi artinya Imam Syafi'i itu menyaksikan kematian sang guru. Gitu ya. Pada masanya Imam Syafi'i itu dikenal sebagai ulama yang sangat brilian. Bahkan beliau dianggap sebagai dalam hadis misalkan beliau dapat gelar Nasirus Sunnah. Kenapa? Karena beliau yang mampu menurut beberapa ulama hadis, salah satunya adalah muridnya Imam Hambali. Kata Imam Hambali, kalau seandainya aku tidak pernah bertemu dengan Asy-Syafi'i, aku sulit membedakan mana hadis, mana asar. Itu penilaian ulama yang hidup pada masanya. Dan Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali itu salah satu muridnya gitu ya dalam bidang hadis. Di samping ilmu hadis, Imam Syafi'i juga beliau punya kitab fikih yaitu Al-Um. Dan dari sisi pandangan fikihnya, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu punya dua pandangan, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau tinggal di Baghdad, dan disitulah Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i. Sementara qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir gitu ya. Dan pada saat itu kehilafahan Abbasiyah itu menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai ideologi negara, dan pikiran-pikiran fikih Imam Syafi'i itu salah satunya adalah perubahannya itu karena untuk mengcounter ideologi Mu'tazilah gitu. Itu Imam Syafi'i. Dan yang terakhir untuk mazhab fikih beraliran Sunni itu adalah Hambali. Nah, untuk Hambali itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini beliau lahirnya itu di daerah apa namanya ya, tapi masih di Baghdad gitu ya. Ya kurang lebih saya lupa lagi nama daerahnya, tapi kurang lebih beliau itu lahir pada tahun 780 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad itu 855 Masehi. Dan salah satu kitab monumentalnya itu adalah Musnad Ahmad. Dan Imam Ahmad itu termasuk salah satu ulama hadis yang hafalan hadisnya paling banyak, itu lebih dari 1 juta hadis gitu ya. Itu Imam Ahmad. Sementara untuk Imam Syafi'i tadi belum saya jelaskan ya, itu kelahirannya itu kurang lebih 767 Masehi. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, ketika Imam Syafi'i lahir di tahun itu 767 Masehi, di tahun itu pula Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i itu meninggal dunia di Pustat Mesir gitu ya, di daerah pusat. Kalau tadi lahirnya itu di Gaza, Palestina, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini di belakang namanya itu kalau Anda lihat di biografinya itu Al-Quraisy, karena Imam Syafi'i orang Quraisy, keturunan Bani Muthalib gitu. Jadi masih kerabat dengan Rasulullah gitu ya. Nah, apa namanya tadi, meninggal dunia Imam Syafi'i itu di Pusat Mesir pada tahun 819 Masehi. Nah, itu 4 mazhab fikih beraliran Sunni yang masing-masing punya kitab monumental. Selanjutnya untuk mazhab fikih beraliran Syiah itu yang pertama itu adalah Ja'fari. Nah, untuk mazhab Ja'fari itu didirikan oleh Imam Ja'far. Lalu yang kedua itu mazhab Ismailiyah yang didirikan oleh Imam Ismail, dan yang ketiga mazhab Zaidiyah yang didirikan oleh Imam Zaid. Dari ketiga mazhab fikih ini yang paling besar adalah Ja'fari, yang kedua adalah Ismailiyah, yang ketiga adalah Zaidiyah. Tapi Ismailiyah itu pernah menjadi mazhab fikih beraliran Syiah terbesar, yaitu ketika secara politik menjadi ideologi pada masa dinasti Fatimiyah gitu. Karena dinasti Fatimiyah itu mazhab fikih Syiah, nah mazhabnya itu adalah Ismailiyah. Imam Ja'far itu merupakan imam ke-6 dalam tradisi Syiah Isna Asyara. Nah, Ismailiyah itu pecahan dari Syiah Isna Asyar, karena setelah Imam Ja'far itu terdapat perbedaan, ada 2 pendapat gitu yang menjadi penerus imam itu. Yang pertama adalah Musa Al-Kazim,
itu versi Isna Asyara, dan yang kedua adalah Imam Ismail. Jadi kata versi Ismailiyah yang berhak menjadi imam ketujuh itu adalah Ismail, bukan Musa Al-Kazim. Dua-duanya putra Imam Ja'far. Nah, yang mempercayai Imam Ismail sebagai imam ketujuh itu namanya Ismailiyah, sementara Musa Al-Kazim itu menjadi Isna Asyara. Nah, sementara Imam Zaid dia merupakan putra dari imam ke siapa itu? Imam keempat gitu ya. Imam keempat Ali Zainal Ali bin Husain gitu ya. Jadi putranya, karena Imam Zaid itu dia adalah cucunya Husain bin Ali. Nah, jadi sama seperti tadi Ja'fari gitu. Nah, ini setelah ayahnya Ali bin Husain sebagai imam keempat Syiah. Nah, ada perbedaan pendapat. Ada yang imam kelima itu ke Zaid, ada yang ke Muhammad Al-Bakir. Gitu. Nah, yang ke Muhammad Al-Bakir langsung nanti penulisnya adalah Imam Ja'far. Nah, sementara yang tidak meyakini, yang meyakini imam kelima itu ada Imam Zaid, itu jadi sekte Zaidiyah. Gitu. Tapi dari sisi pemahaman fikih yang paling dekat ke Sunni itu adalah Zaidiyah. Namun baik Imam Ja'far dan Imam Zaid sebagai personal, mereka sangat dihormati oleh ulama-ulama kelompok Sunni. Bahkan Imam Hanafi dan Imam Maliki itu berguru kepada Imam Ja'far dan Imam Zaid gitu ya. Nah, untuk Imam Ja'far itu dan Imam Zaid kedua-duanya tinggal di Madinah. Untuk Zaid bin Ali itu wafat sekitar 740 Masehi, sementara untuk Imam Ja'far itu lahir sekitar 702 Masehi dan wafat sekitar 765 Masehi. Nah, yang membedakan antara Ismailiyah dengan Ja'fari dan Zaidiyah, Ismailiyah itu lebih menekankan aspek batiniyah gitu ya. Jadi semacam tarekat. Gitu. Demikian penjelasan pengantar terkait mazhab fikih beraliran Sunni dan mazhab fikih beraliran Syiah. Penjelasan tentang metodologi yang digunakan oleh metodologi ijtihad maksud saya yang digunakan oleh mazhab fikih beraliran Sunni dan Syiah akan saya jelaskan di 2 video berikutnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.